Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke YouTube channel aku, Salsa Sari. Dan di sini aku bakalan bahas tentang jalur masuk S1, yaitu jalur ketua OSIS. Nah, kenapa sih aku menggunakan laptop? Kan biasanya aku nggak menggunakan laptop ini karena bukan aku banget gitu, maksudnya itu bukan, ini aku nggak tahu persis, jadi aku benar-benar stuck banget di websitenya IPB, yaitu admisi.ipb.ac.id. Mungkin kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, bisa nih buka websitenya di sini. Ini juga merupakan kabar bagus sih buat teman-teman semua yang dulunya pernah menjabat menjadi ketua OSIS. Nah, kalau misalnya anggota OSIS, gimana Kak? Boleh nggak? Tentu nggak bisa ya, ini hanya diperuntukkan untuk ketua OSIS. Wakilnya aja nggak boleh ikut, sekretaris semuanya nggak boleh ikut, ini hanya untuk ketua OSIS saja. Jadi pada tahun 2019, IPB mengembangkan salah satu skema seleksi calon mahasiswa baru khusus bagi ketua OSIS yang memenuhi syarat akademik sebagai mahasiswa IPB. Nah, skema ini adalah salah satu seleksi mandiri untuk mencari calon mahasiswa yang telah terbukti memiliki jiwa kepemimpinan sebagai ketua OSIS selama di SMA. Nah, IPB sendiri pasti punya kualifikasi khusus untuk menerima calon mabanya di IPB University lewat jalur ketua OSIS. Kenapa sih jalur ketua OSIS? Kenapa nggak jalur yang lain gitu kan? Nah, jadi IPB ini percaya loh teman-teman, kalau orang-orang yang menjadi ketua OSIS itu orang-orang yang punya intelektual yang tinggi dan jiwa kepemimpinan yang besar tentunya. Dan di website dituliskan diharapkan skema ini menghasilkan calon-calon pemimpin, baik pemimpin nasional, daerah, perusahaan, maupun penggerak masyarakat yang memimpin dengan pendekatan saintifik atau menerapkan scientific based leadership tuh. Jadi di sini kalau mau di highlight itu adalah highlightnya itu adalah leadership. Kasihlah kualifikasi pelamarnya apa aja sih Kak? Tentu dong syarat utamanya kamu pernah menduduki jabatan sebagai ketua OSIS, dan jangan embel-embel doang ya, maksudnya tuh kayak aku nih pernah jadi ketua OSIS, tapi tetap dibuktikan dengan surat kepala sekolah yang menyatakan bahwa kamu pernah memimpin sekolah tersebut. Dan ini harus fresh graduate teman-teman, maksudnya itu kayak yang baru-baru lulus banget, karena aku bikin video ini 2021, berarti calon mahasiswa baru yang baru menamatkan SMA-nya di tahun ini teman-teman. Dan harus jurusan IPA ya, lagi-lagi sarjana itu harus jurusan IPA ya, sarjana IPB itu. Kalau untuk vokasi itu kan boleh IPA, boleh IPS. Dan yang ketiga, nilai rataan MTK, fisika, kimia, biologi dari semester 1 sampai semester 5 sekurang-kurangnya adalah 80. Dan yang terakhir, kalian bersedia mengikuti pelatihan kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan, dan masih banyak pelatihan-pelatihan yang lainnya. Tanggal penting kalian bisa screenshot bagian ini, dan kalian juga bisa melihat di description box. Dan setelah kalian seleksi pasti ada pengumuman kelulusan dong, maksudnya pengumuman kelulusan kalian masuk atau enggaknya itu nanti ada di tanggal 28 Mei. Dan setelah kalian diterima akan melanjutkan ke sesi verifikasi berkas yang akan diumumkan nanti. Sela, gimana sih cara pendaftarannya? Nah, sebenarnya pendaftaran ini lumayan mudah, seperti jalur vokasi yang USMI, hanya tinggal melampirkan rapot, dan ini lumayan sama aja sih. Jadi yuk kita bahas. Yang pertama, siswa harus udah membaca nih persyaratan jalur ketua OSIS kayak tadi tuh, rata-rata 80 untuk matematika, fisika, kimia, biologi, dan dari semester 1 sampai semester 5, dan hanya yang fresh graduate saja yang boleh mengikuti ini. Misalnya dibukanya pada tahun 2023, berarti hanya orang-orang yang lulusan tahun 2023 saja yang boleh mendaftar. Dan yang kedua, siswa membuat akun di sini. Setelah membuat akun, nanti IPB akan mengirimkan nomor tagihannya melalui email kalian. Dan yang ketiga, ya pasti dong membayar biaya tagihannya sebesar 200.000 di bank-bank ini ya. Dan kalau kalian mau nanya, Kak Sela gimana sih cara bayarnya? Nih udah ada nih lengkap di sini. Kalian tinggal klik atau buka description box. Aku udah input linknya di sana, jadi kalian tinggal klik langsung deh menuju halamannya. Dan yang keempat, setelah kalian melakukan pembayaran, kalian akan diproses untuk melanjutkan pendaftaran. Kayak kalian isi biodata kalian, biodata orang tua, biodata wali kalian, atau informasi sekolah, informasi akademik, dan masih banyak data-data yang harus kalian isi di sini dengan memasukkan nomor pendaftaran yang kalian sudah punya. Yang kelima, siswa wajib mengunggah pas foto berwarna yang terbaru. Jangan pas foto kalian bekas SMP atau bekas SD, boleh bekas SMA asal kayaknya tuh
jangan ada embel-embel SMA-nya, misalnya ada logo OSIS atau logo sekolah kalian, atau memakai dasi abu-abu gitu kan. Jadi lebih baik untuk polosan gitu, udah hilang gitu alma mater SMA-nya gitu. Oh iya, jangan lupa harus ada surat keterangan sekolah dan surat rekomendasi dari sekolah. Untuk surat rekomendasi dari sekolah, kalian bisa unduh di sini. Apabila seluruh step-step yang tadi aku udah jabarin, yang udah aku kasih tahu kalian udah selesai semua, dari mulai input data diri, data orang tua, informasi sekolah, surat rekomendasi sekolah, pokoknya udah beres, kalian akan mendapatkan kartu peserta dan kalian langsung bisa ngedownload kartu peserta tersebut. Dan yang terakhir, pendaftaran telah selesai dan data yang kalian input itu tidak bisa diubah ya. Nanti kalau misal kalian diterima, bakal ada verifikasi berkas apakah berkas yang kalian input itu valid atau tidak, alias nyata atau tidak, atau hanya pemalsuan. Karena mungkin ada juga tuh yang seperti itu, nulis prestasi akademiknya ternyata pas dicek itu ketahuan kalau dia itu bohong alias ngomong doang, padahal nyatanya tuh gak ada prestasi. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi usahakan kalian benar-benar jujur ya. Kalau emang dimintanya segini ya segini gitu, kalau dimintanya 80 ya 80, jangan mengada-ngada nilai gitu teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian nih sharing-sharing dari aku tentang jalur ketua OSIS IPB University. Nah buat kamu yang mau mendaftar ini, semoga lancar selalu dan sukses selalu ya. Kalau kalian mau nanya bisa di kolom komentar atau DM aku. Dan pokoknya aku tuh ngasih linknya semua di description box, jadi kalian tinggal buka aja. Di sini juga aku input admisi.ipb.ac.id ketua OSIS, jadi kalian mungkin bisa baca-baca lebih lanjut tentang jalur tersebut. So see you next video. Bye.